Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Maulana Syafiq dari kelas Bisnis Digital kelas 2A. NIM saya 241103100067. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen kita, dosen pengampu Pak Singgi Mitro. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum IRD untuk memahami dan cermati kasus di bawah, kemudian buatlah IRD menggunakan YID Graph Editor. Kasus sebuah pabrik ingin membuat sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan. Pahami materi pada kegiatan praktikum. Sebelum buat IRD menggunakan memahami. Nih, tugas untuk praktikum berdasarkan kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram IRD yang membuat semua entitas atribut bersama dengan yang ada, lakukan tahapan dengan sesuai penjelasan pada panduan. Nah, pada kegiatan praktikum ini membuat berdasarkan contoh kasus berikut. Tahapan pembuatan ARD, langkah-langkah pembuatan ARD sebelum membuat ARD menggunakan sebagai berikut. Terus dalam sistem menentukan atribut-atribut atau field beserta kunci key-nya. Nah, ini ada namanya. Nah, di sini entity dari kasus tersebut ada 7, yaitu cabang, kasir, pembeli, transaksi, pegawai, sepatu, dan produksi. Kemudian kita ke tahap 2. Di tahap 2, nah, kemudian di sini juga di setiap entity ada atributnya. Contohnya cabang. Di cabang ada atribut ada nama, ID cabang, alamat. Kemudian di pegawai, nama pegawai, ijazah, dan lain-lainnya. Kemudian pembeli, nama pembeli, tanggal lahir. Ada juga kasir. Kasir itu ada ID kasir sama nama kasir. Transaksi, tanggal transaksi. Produksi, tanggal produksi, ID sepatu, ID pegawai. Sepatu, nama sepatu, kategori, dan ID sepatu. Kemudian kita ke tahap 3. Tahap 3 itu ada di sini. Nah, tahap 3 itu table. Nah, di table ini ada namanya nama relasi entitas 1, entitas 2, foreign key, dan keterangan. Contoh, 1 memiliki cabang pegawai, ID cabang di pegawai. 1 cabang memiliki banyak pegawai. Nah, yang kedua memproduksi pegawai, produksi, ID pegawai diproduksi. 1 pegawai membuat banyak produk. Dan 3 diproduksi sepatu, ID sepatu diproduksi. 1 sepatu bisa diproduksi berkali-kali, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ke tahap keempat. Nah, tahap keempat itu, nah, di tahap 4 ada entity. Nah, entity kemudian dia relasi ke cabang. Nah, di pegawai, di entity pegawai juga ada atribut, di ijazah, tanggal lahir, di pegawai, dan nama. Nah, kemudian di cabang ada relasi memproduksi ke sepatu. Nah, juga ada nih entity-entitinya, seperti alamat, nama cabang, ID cabang. Nah, kemudian dari sepatu relasi ke pembeli. Nah, di sini juga ada nama, ID sepatu. Nah, kemudian dari kasir ada relasi melayani ke pembeli. Nah, kasir juga ada seperti ID kasir dan namanya. Kemudian pembeli terus akan membeli, relasinya membeli. Nah, di pembeli juga ada atribut ID pembeli, status, dan member. Kemudian kita masuk ke tahapan nomor 5. Nah, di tahapan 5 juga ada entity ke menangani, relasi ke menangani, kemudian dari menangani ke cabang. Nah, di sini di pegawai juga pasti adanya ijazah, ID pegawai, nama, dan tanggal lahir. Kemudian dari cabang relasi ke sepatu, produksi, tanggal produksi, jumlah produksi, cabang.
Nah, di sini cara membuat ERD-nya yaitu begini. Kemudian kita masuk di tahap pembuatan DED-nya. Nah, contohnya nih, misalnya kita mau memberikan atribut. Nah, caranya kita narik dari sebelah sini, kita taruh di sini. Nah, ini contoh atribut. Misalnya nih atributnya. Ini bisa kita ganti namanya. Misalnya jadi jumlah. Nah, dari sini. Nah, habis itu dari sini juga kita bisa ngasih dia garis. Misalnya garis ke pembeli begitu. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Nah, menentukan derajat relasi kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Pada langkah menentukan perbanyakan kali keterlibatan antara entiti dalam ini. Nah, kemudian nih, yang sini sudah saya. Nah, kemudian yang ini sudah saya tempel di bagian sini. Nah, cara menempel ke bagian sini ini kita hapus dulu sebagai contoh. Sebagai contohnya ya. Nah, di sini bisa kita copy. Kemudian kita tempel di bagian sini. Sabar. Disuruh sabar lagi. Nah, cara memasukkannya ke dalam Word dokumen. Nah, di sini saya ulang. Di sini kita blok dulu CTRL-A. Kemudian kita klik kanan, habis itu copy to system clipboard. Terus kita balik ke dokumen, habis itu kita CTRL-V. Nah, sini sudah masuk, habis ini tinggal kita gedekan, besarkan atau kecilkan. Nah, udah sini, habis itu kita berikan ini. Nah, sudah di sini tugasnya sudah masuk. Nah, sekian dari saya, Rasya Maulana Syafiq, kelas 2A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.